46 Bengkulu Utara yang kami hormati rekan-rekan guru pendidik tenaga pendidikan di SMP 46 Bengkulu Utara dan terkhusus Mas Radeli, Pak Radeli selaku CGP saya dalam kegiatan program guru penggerak angkatan ke-7. Pertama dan utama mari kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim sebagai bagian daripada transformasi pendidikan di era digital. Itulah guru penggerak. Makanya kami mengharapkan rekan-rekan guru yang ada di SMP 46 Bengkulu Utara mari mendaftar di angkatan 10. Bapak Ibu kepala sekolah yang kami hormati, di sini akan saya sampaikan beberapa hal. Dalam kegiatan ini, saya selaku moderator, kemudian kegiatan diskusi dipandu oleh Pak Radli selaku CGP dan diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Oleh sebab itu, untuk menginjak sesi berikutnya yaitu diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk itu kami serahkan kepada Pak Radeli untuk memimpin memandu diskusi, bukan merubah visi sekolah. Jadi Pak Radeli mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kalau nanti sudah jadi didiskusikan dengan rekan-rekan, apalagi beliau Pak Sutiar akomodatif. Kalau memang visinya belum mengacu yang berpihak kepada anak, ya nanti didiskusikan di tahun ajaran di bulan Mei Juni dalam menyusun KOSP atau KTSP untuk merubah visi yang berpihak kepada anak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar moderator kegiatan pagi ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Radeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eni selaku pengajar praktik guru penggerak angkatan ke-7 Bengkulu Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah rahmat sehatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Bapak Ibu sekalian, tak lupa kita kirim salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Pada kesempatan ini akan didiskusikan tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Sebelum masuk pada acara diskusi, akan ada kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Sudiar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi Susilo yang saya hormati sebagai pengajar praktek calon guru penggerak Bengkulu Utara angkatan ke-10, angkatan ke-7, di sini dari SMP Negeri 46 Bengkulu Utara yang melaksanakan kegiatan ini adalah Muhammad Radeli. Dikenal Pak Radeli jurusan bahasa Inggris. Kita mengharapkan pada Bapak Ibu SMP Negeri 46 Utara sudah nanti tahun depan itu sudah ada yang ikut atau mendaftar untuk angkatan ke depan ini adalah angkatan 10. Jadi nanti paling tidak kalau gurunya dulu sudah jadi guru penggerak, nanti disusul juga sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak itu adalah syaratnya kepala sekolahnya juga kepala sekolah penggerak. Nah, kalau saya insya Allah nggak bisa lagi karena kali ini pensiun. Mudah nanti tahun depan nanti sudah ada kepala sekolah baru bisa mengikuti
program sekolah penggerak. Otomatis nanti kepala sekolah mengikuti program kepala sekolah penggerak. Jadi mohon Bapak Ibu, mohon dukungannya, karena nanti juga akan imbasnya pada kita semuanya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, sesuai dengan perubahan kurikulum yang berlaku sekarang ini, mengalami suatu perubahan yang sangat pesat sekali, sehingga kita untuk menuntut, untuk lebih tahu, lebih belajar, lebih cermat lagi, lebih banyak lagi untuk perkembangan ilmu pendidikan terutama di Indonesia. Saya itu aja sebagai sambutan kami dari Kepala SMP Pak Mangun Utara. Maaf saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai diskusi, biar tidak tegang Bapak Ibu ya, kepada kita ada puisi yang dikarang oleh Insinyur Soekarno. Ya, kepada Ibu Lilis, dia lebih semangat. Saya akan ke depan untuk membacakan puisi tersebut. Terima kasih. Aku melihat Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Meliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Meliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Semeru, Merbabu, dan Tangkuban Perahu, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu dari Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Lilis telah membacakan sebuah puisi. Sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk pada diskusi visi dan prakarsa perubahan, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Kodrat dibagi dua, kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Berikutnya beliau mengatakan juga, pendidikan itu pada intinya menghamba dengan anak. Pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat dan kemampuannya.
Bapak Ibu sekalian, pendidikan menghamba dengan anak di sini dalam tanda kutip, bukan menghamba seperti kita beragama. Terus kata Ki Hajar Dewantara, guru ibarat petani. Petani itu ada lahan, ada benih. Kita guru adalah, sekolah adalah lahannya, murid adalah benihnya, guru adalah petani. Kerja guru, kerja petani sama, supaya tumbuhnya tanaman itu bagi petani. Kalau bagi guru, tumbuhnya anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat di zaman itu sekarang zamannya teknologi. Bapak Ibu sekalian, saya bercerita sedikit Bapak Ibu ya. Guru penggerak ini sudah berjalan dari bulan Oktober kemarin. Mulai pengisian itu mulai 2022 bulan puasa. Bapak Ibu sekalian, selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, belajar daring. Ketika belajar daring, Bapak Ibu sekalian, yang saya ingat itu guru saya SMA. Kenapa? Kata Ki Hajar Dewantara, anak tidak boleh dihukum, anak tidak boleh dimarah. Maaf ya, itu ada di Pak Surya. Jadi setiap belajar itu belajar daring. Di CGP ini guru tidak boleh menghukum anak, guru tidak boleh mencaci maki anak, guru menginginkan, guru mengikuti alur anak. Apa minat dan bakat anak? Kalau saya, kalau Pak Surya dari dulu nggak pernah marah. Selama 3 tahun jadi muridnya dan sampai sekarang menjadi anak buahnya juga sebagai guru, nggak pernah juga suatu sekali bagi Pak Surya. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian, selama CGP ini saya kemarin 2 bulan ini cukup kesulitan dengan pelajaran Kanva. Ini saya buat Bapak Ibu 1 malam Kanva langsung dengan PowerPoint. Yang saya lakukan Bapak Ibu, saya berpengalaman dengan Pak Edi Susilo. Pak Edi Susilo sekarang umurnya 56, masih muda. Keteknologinya lumayan. Saya berpikir suatu malam, kok aku Kanva ini kok aku kesulitan sekali ya. Saya pikir kok Pak Edi saja yang sudah lebih dari 50, umurnya 55, kok semangat. Besoknya Bapak Ibu saya coba download tutorial Kanva 2 hari saya pelajari. Berikutnya ada webinar Kanva nasional, saya ikuti juga. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai sekarang seandainya ada yang mau dituju tentang Kanva, insya Allah saya bisa. Bapak Ibu sekalian, tambahan sedikit, Kanva ini Bapak Ibu ada terkaitannya dengan ID belajar. Kalau saya masih memakai Kanva email biasa, jadi prabayar. Kalau Kanva yang ID belajar, semuanya tidak ada yang bayar. Kita download apapun tidak bayar. Bapak Ibu sekalian, ini PowerPoint saya buat 1 malam Bapak Ibu, karena agak mendadak acaranya kemarin. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pada diskusi visi guru penggerak. Sebelum masuk pada diskusi, kita baca dulu sedikit bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam. Apapun bentuknya, visi itu harus menyemangatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas, menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, bermakna bagi murid seperti sudah menjadi hal yang umum, diinginkan semua pihak. Mungkin saja sebagai dari Bapak Ibu juga menulis mimpi itu pada gambaran visinya. Namun dalam prakteknya kalimat tersebut bukan kalimat yang mudah untuk diterapkan. Perubahan yang mendasar upaya yang konsisten. Ini adalah salah satu tujuan visi yang untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish. Seperti apa yang ingin dicapai bagaikan seorang pelari yang perlu mengetahui garis start dan garis finish, bahkan sebelum benar-benar berlari melintas jalur lari tersebut. Bapak Ibu sekalian, sebelum membuat visi kita tahu dulu garis startnya dan garis finishnya. Sama tadi dengan visi karangan Soekarno, tujuan dan visinya adalah kebinekaan
Bhinneka Tunggal Ika. Apapun perbedaannya, apapun sukunya, apapun agamanya, apa kata Soekarno, Indonesia itu visinya. Indonesia tetap bersatu. Bapak Ibu sekalian, itu tentang visi. Bapak Ibu sekalian, visi dibuat dengan tujuan kenyamanan dan kita tahu startnya di mana, finishnya di mana. Biar lebih gampang Bapak Ibu, kita coba lihat ke depan. Ada kalimat rumpang cita-cita murid, agak kabur Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita memimpikan murid yang titik-titik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk titik-titik. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa titik-titik. Ini kalimat perumpang Bapak Ibu. Sebelum membuat visi, kalimat perumpang ini kita isi. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, kita isi kalimat perumpangnya, nanti ditempel dan dibacakan. Oke, Bapak Ibu, saya ulang lagi ya. Yang pertama, saya akan tulis Bapak Ibu ya. Disambung kalimat perumpangnya Pak Ibu ya. Kalimat perumpangnya yang pertama, memimpikan murid yang ditulis di kertas itu Ibu, Bapak Ibu ya. Pak Sutir belum ada ya? Jadi Bapak Ibu, pertanyaan pertama, kita memimpikan murid yang titik-titik. Terserah Ibu Bapak nanti ditembakkan di nomor 1. Terserah maunya apa. Yang tempel di nomor 1. Kalimat perumpang pertama, kita memimpikan murid yang titik-titik. Silakan diisi Bapak Ibu apa saja. Kalau sudah tempel di nomor 1. Sudah Bapak Ibu? Silakan tempel sendiri aja biar nanti Ya. rekan-rekan dulu. Silakan ditempel Bapak Ibu. Yang nomor 1 taruh di nomor 1. Coba dibaca dikit Bu Linda. Rajin, cerdas, dan hormat terhadap guru. Rajin, cerdas, hormat terhadap guru. Rajin, cerdas dan hormat terhadap guru. Yang lainnya? Ya. Yang bagian yang dia ada di nama. Yang sini Pak. Oh iya. Baca maksudnya. Dibaca Pak. Yang pertama patuh terhadap tata tertib sekolah, yang kedua rajin, kemudian yang ketiga pintar, yang ketiga hormat terhadap guru dan tahu dan semua warga sekolah. Lagi. Bapak Ibu, yang lainnya lanjutkan yang keduanya. Yang lainnya silakan. Kita percaya bahwa murid adalah Suruh baca. Disiplin, rajin, cerdas, hormat terhadap guru dan TU. Disiplin, rajin, cerdas, dan hormat pada guru. Lanjut, Ibu tulis. Pertanyaan kedua juga dilanjutkan lagi ya. Kita percaya bahwa murid adalah Rajin, hormat, tertib, dan disiplin. biar nambah orang. rajin, hormat, tertib, dan disiplin. Itu yang ditulis tadi. Ibu Gerda, satu jadi juga ya. Yang pintar dan berprestasi. Apa tadi? Yang pintar
dan berprestasi. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Kita percaya bahwa murid adalah maksudnya sudah belajar di bagian dua. Silakan Pak Sudir. Di bagian dua. Murid adalah sebagai calon pemimpin masa depan bangsa dan negara. Murid calon pemimpin masa depan bangsa dan negara. Apa itu yang lainnya? Yang kedua itu kita percaya bahwa murid adalah khususnya ini contoh reform saya. Saya percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Itu contoh reform saya. Ibu Nina, boleh di? Sampai Islam. Dan ketiga, yang ketiga Pak Setia, nanti Pak Setia. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Dibaca itu ini. Sebagai anak yang baik. Terus yang kedua, anak yang bisa diajak bekerja sama. Terus yang ketiga, anak yang bisa menjadi pemimpin di masa depan. Terima kasih Bunda. Itu bagian dua. Pertanyaannya adalah kita percaya bahwa murid adalah Ibu Susian. Pertanyaan ketiga, Ibu Nina. Di sekolah kita mengutamakan, sama nggak ya? Di sekolah kita mengutamakan sini nomor 2. Dibaca. Anak yang mempunyai keistimewaan yang berbeda-beda. Anak yang mempunyai keistimewaan yang berbeda-beda. Itu yang khusus ya. Selanjutnya Ibu Lilis. Murid adalah anak yang istimewa yang perlu dibimbing dan dibina. Murid adalah anak yang istimewa yang perlu dibimbing dan dibina. Lanjut satu lagi. Yang ketiga di sekolah kita mengutamakan. Maksudnya sudah? Ini juga. Nomor 3, proses belajar mengajar supaya bisa berlangsung dengan baik. Ini yang kedua, sarana dan prasarana bisa memadai. Pertanyaan keempat, Pak Setia, ini masih apa? Dia ada 6 penumpang. Yang ketiga itu pendidikan dalam semua aspek. Pendidikan dalam semua aspek. Terima kasih Bu Lina. Lanjut lagi. Dibaca ya khususnya. Ketertiban, kebersihan, KBM berjalan dengan baik. Di sekolah kita mengutamakan. Poin ketiga. Pertanyaan keempat, lanjut Ibu yang sudah nomor depan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Ibu Enda, yang keduanya.
Jadi kita lagi. Kita lagi. Yang nomor 4, pertanyaan rumpang nomor 4. Di sekolah kita mengutamakan ada contoh rumpangnya. Murid di sekolah saya sadar betul mereka mengutamakan budi pekerti, memiliki sopan santun yang tinggi. Itu contoh rumpang. Seorang lagi Pak Ibu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ada yang sudah? Nomor 4. Soalnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa